Yang bisa kami kabarkan sampai sekarang, sepertinya situasi sudah mulai sepi, namun kita tidak bisa menjamin apakah memang di lokasi gedung DPR ini akan clear setelah penembakan water cannon dan juga gas air mata. Tifal. Oke, saya harap Anda tetap berada di lokasi yang aman sambil bisa menenangkan diri juga di tengah upaya polisi berupaya untuk membubarkan paksa massa yang masih berada di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Renata, terima kasih. Kita coba untuk berbincang, merespons lebih lanjut lagi soal sikap DPR yang memutuskan membatalkan revisi terhadap Undang-Undang Pilkada ini bersama dengan para narasumber. Saat ini sudah bergabung Mas Joko Anwar dan juga Farid Darmawan dari Universitas Diponegoro. Mas Joko, Mas Farid, selamat malam. Selamat malam. Ya, dengan Tifal di studio. Mas Joko, saya ke Anda kalau begitu. Sudah ada sikap dari DPR bahwa revisi Undang-Undang Pilkada dibatalkan. Anda tadi pagi ikut berorasi menyampaikan aspirasi Anda di depan kompleks DPR. Merespons dari pernyataan Pak Sufmi Dasko Ahmad tadi, apa yang Anda cermati? Sedikit lega, tapi mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar pemberian semacam bandage ya untuk luka di hati rakyat yang sudah sangat muak dengan tindakan penguasa dan wakil rakyat yang terlihat seperti tidak mempedulikan rakyat, seperti kita tidak ada, tapi memang karena merasa terdesak harus mendengarkan suara rakyat gitu. Tadi Sufmi Dasko mengatakan bahwa mereka melakukan pembatalan revisi Undang-Undang Pilkada karena memang maunya mereka, bukan karena rakyat, karena mereka rapat jam 10 pagi belum ada massa. Saya di sana dari jam 8:30, jam 10 sudah ramai, dan keramaian dari desakan dari rakyat untuk DPR membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada ini dari kemarin sudah ramai di sosial media. Kita sudah jutaan dari netizen memposting peringatan darurat, dan ini berarti bahwa masyarakat kita sudah berada di tipping point ya, bahwa kita sudah merasa muak banget. Selama ini mungkin kita bersuara tidak begitu didengarkan, tapi hari ini sepertinya semua elemen masyarakat dari mulai buruh, mahasiswa, warga sipil, semuanya bersinergis untuk menunjukkan bahwa rakyat masih ada gitu. Dan kalaupun misalnya DPR hari ini membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada, harus dipahami bahwa ini bukan sekedar tentang isu pilkada. Bukan sekedar tentang isu dari keputusan MK yang mau dilakukan pembangkangannya oleh DPR, tapi ini adalah indikasi bahwa selama ini sudah banyak sekali terjadi pembengkokan hukum ya, dengan sangat gampangnya, bahasa Inggrisnya underneath, secara vulgar penguasa melakukan menggunakan perangkat hukum untuk melegalkan apa yang mereka anggap bisa mereka lakukan untuk either mempertahankan atau memplos kekuasaan mereka. Dan selama ini dilakukan betul-betul seperti rakyat tidak ada, seperti rakyat itu bodoh sekali. Tapi hari ini kebetulan tipping point-nya adalah isu tentang pembatalan revisi Undang-Undang Pilkada yang tadinya mau dilakukan oleh DPR. Oke. Jadi ini sesuatu yang kalau benar mungkin sesuatu yang melegakan sedikit, tapi harus diingat bahwa ini bukan satu-satunya masalah. Masalahnya ada satu rejim yang sudah sekian lama, bertahun-tahun, melakukan pembodohan rakyat, pengkerdilan rakyat. Gitu. Itu harus diingat terus. Sampai Anda juga mencuit di akun X Anda, saya izin kutip ya, Anda cuit di pukul 3 sore tadi, jangan main-main dengan rakyat, kemarahan kami terbukti dahsyat sepanjang sejarah manusia. Kalau Anda merasa bahwa lega sedikit, maka hal apa lagi yang masih mengusik batin Anda dengan dinamika politik yang muncul sekarang ini, terutama menjelang pilkada? Yang paling mengerikan dan paling mengkhawatirkan menurut saya adalah keteladanan ya. Kita tahu bahwa pemimpin itu bukan hanya bertindak sebagai manajemen dari sebuah negara, tapi juga sosok yang seharusnya bisa menjadi teladan bagi rakyat. Kalau misalnya tidak ada keteladanan yang bisa dilihat dari rakyat, dari pemimpin-pemimpin mereka yang menjalankan negara, ini akan mengakibatkan moral rakyat ke depannya akan menjadi sangat bobrok sekali. Apa gunanya misalnya indikator perekonomian oke, terus kita mungkin sekarang dibandingkan beberapa tahun yang lalu dalam sejarah besar pergerakan rakyat mungkin sekarang lebih baik, tapi apa gunanya kalau dalam jangka panjang kita akan mengalami kerusakan
moral untuk bangsa yang sangat luar biasa. Karena keteladanan yang sangat sangat mengerikan, sesuatu hal yang dilakukan seperti saya bilang tadi, pembengkokan hukum untuk melanggengkan kekuasaan atau memperluas kekuasaan dilakukan dengan sangat vulgar. Nantinya ini akan jadi sebuah normal, sesuatu yang normal gitu. Dari top from bottom, dari rakyat yang paling rendah strata ekonominya sampai paling tinggi akan menjadi rakyat yang korup gitu, yang menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak harus berdasarkan pencapaian kerja atau keahlian atau meritokrasi, tapi merupakan hasil dari nepotisme gitu. Ngapain kita kerja? Apalagi dulu Jokowi punya istilah ya, punya slogan kerja. Kalau misalnya kerja itu nggak ada gunanya. Kalau misalnya yang diberikan jabatan, diberikan penghargaan bukan berdasarkan prestasi, tapi karena kedekatan mereka dengan kekuasaan.